Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian menonton video ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Altaf dari Sekolah Indonesia Yangon. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan spesial untuk ngobrol langsung dengan Kapten Timnas Putri U20 Indonesia, Kak Ghea Yumanda, yang sedang bertanding di Yangon, Myanmar. Nanti kita akan ngobrol santai dan ada juga mini games seru dan juga ada sedikit kejutan spesial dari OSIS untuk Kak Ghea. Okay. Siap. Jadi yuk langsung saja kita mulai. Mungkin pertama-tama kami ingin menanyakan awal mula karir Kak Ghea itu gimana sih? Awal mulanya bisa menjadi pemain sepak bola. Awalnya dulu sih pas SD itu sebenarnya nggak ada niatan menjadi pemain bola. Cuman pas pulang SD itu pas pulang latihan voli, mau pulang ke rumah ngelihat orang main bola terus dipanggil pelatih kayak ayo ikut main bola. Dan terus pas itu satu-satunya cewek di Batam yang main bola terus pindah ke Bandung. Karena tahu kan di Batam nggak ada event untuk cewek bola, jadi pindah ke Bandung terus ikut Piala Pertiwi 2022 terus bisa kepanggil pertama kali itu di zamannya Coach Rudy untuk AFC U20 di Vietnam. Itu debut pertama. Oh, itu debut pertama. Waduh, berarti Kak Ghea ini dulunya pemain voli nih? Iya, tapi karena tahu nggak tinggi juga jadi tapi kayaknya keuntungan sih main di sepak bola. Jadi teman-teman ini sangat menarik ya dan bisa dibilang sangat langka gitu karena kebanyakan pemain voli itu kalau pindah itu ke area basket. Ya, kalau ke pemain bola jarang banget. Dan salah satunya Kak Ghea ini. Dan gimana rasanya sih kemarin kan abis lawan Myanmar nih. Sejauh ini gimana perasaannya di Myanmar gitu? Sebenarnya di 2 pertandingan sebelumnya kalau menurut aku pribadi ya sangat sedih kita belum bisa meraih 3 poin kan, apalagi yang lolos cuma satu tim terus 3 runner up terbaik. Sekarang mungkin bisa dibilang untuk lolos tipis buat tim kita, tapi kan kita harus nunggu besok kan pertandingan yang lain kan. Ya sebenarnya sangat happy juga dengan anak-anak, dengan mental, apalagi umur-umur yang sekarang di tim U20 ini masih terbilang cukup muda. Cuma yang udah kayak 2006 itu cuma 3-4 orang, sisanya masih punya kesempatan 2 atau 3 tahun ke depannya. Sangat senang buat kemajuan sepak bola wanita Indonesia. Ya semoga aja besok di match terakhir kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi Indonesia ini bisa dibilang pemain termuda ada di Indonesia kayak Kak Jesslyn itu kan baru banyak, 15 banyak banget. Itu sangat menarik. Pertama kali saya mendapatkan info, wah Kak Jesslyn baru 15 gitu. Iya, tapi tinggi banget. Iya, tinggi banget. Saya kira kan, wah kakak nih, kakak kelas nih gitu. Ternyata masih 15 guys. 2009 ya berapa? 2009. Iya. Dan kembar ya kalau nggak salah Kak Jesslyn. Iya, kembar ada Jess sama Jess. Sangat keren lah timnas kita ini ya. Dan tadi kan kakak bilang kan sangat tipis. Mungkin sebelum kita jauh untuk ngobrol tentang bola, mungkin kakak bisa jelaskan gimana sih ini diambilnya itu kan kalau nggak salah yang pertama itu juara grup itu langsung lolos. Dan yang kedua itu runner up terbaik. Jadi kayak 8 grup itu ada 3 yang terbaik di runner up. Ya. Terus kalau bisa dihitung-hitung di grup lain kayak poinnya yang runner up-nya itu 6, sedangkan di kita mungkin kemungkinan yang runner up-nya poinnya 5 atau 4. Oh, berarti agak berbeda dengan qualifier yang Piala Dunia ya. Kalau Piala Dunia kan beradu semuanya. Tapi kalau ini lihat poin lagi. Lihat gitu. Oh, berarti beda. Kita harus mendapatkan poin ya untuk saat ini. Dan nah, ini seru nih. Kemarin kan saya nonton nih lawan Myanmar lawan Indonesia dan wah sangat gimana ya, tensinya itu naik turun gitu. Dan sempat ketinggalan 2 gol. Apa sih yang bikin tim bisa bangkit dan akhirnya bisa imbang gitu di menit-menit akhir kan? Ya sebenarnya ya balik lagi ke taktik pelatih sama anak-anak. Di babak pertama kita kan emang dari coachnya juga kayak kita di middle block kayak nahan dulu. Jadi makanya di babak pertama kita tuh banyak keserangnya kan. Tapi ya itu ketinggalan 1-0 terus pas mau masuk ke babak 2 ya
aku juga sama teman-teman kayak ngomong sama ada instruksi dari coach kayak misalnya kalau kita mau nge-press nggak apa-apa. Jadi kayak makanya pas ngomong sama teman-teman, kita kalau misalnya ditahan middle block kita nggak bakalan bisa, kita butuh gol gitu. Terus ya baru tuh masuk ke babak kedua menit 54 kita kebobolan set piece kan, dari corner sama bola mati kan. Nah itu kita sempat turun juga, ada teman yang udah nangis juga pas kebobolan itu terus marah-marah ya, tapi ya cuma bisa kasih semangat. Terus kayak ada pemain yang baru masuk penggantikan itu menambah energi, terus ya bisa merubah hasil. Terus ya walaupun kita nggak bisa menang tapi aku salut sama kayak perjuangan teman-teman, kayak mentalnya anak-anak naik. Terus juga kan aku juga sempat bilang ke teman-teman, kita main di tuan rumah, jangan takut banyak penonton. Kayak aku bilang ke mereka, kita harus buktiin kita bisa. Mungkin mereka menang di kelebihan penonton sama mereka tuan rumah, tapi kalau misalnya kita lakuin sama-sama, kita bisa. Dan akhirnya terbukti kita bisa cetak 2 gol dalam 5 menit. Ya walaupun kita sih pengennya menang, tapi ya gak apa-apa, mungkin belum takdirnya. Nah, kakak kan sebagai kapten nih, apa sih tantangan terbesar memimpin teman-teman di lapangan? Sebenarnya tantangan terbesarnya sih emosi mungkin. Ngelihat ya kadang juga ngelihat keputusan wasit terus teman-teman, tapi ya balik lagi kan, soalnya di dalam lapangan kan mungkin ya aku dijadiin sama coach kan, mungkin harus bisa nurunin emosi anak-anak, kasih semangat sama anak-anak. Iya itu sih sebenarnya. Jadi emang bisa dibilang mental U20 Putri ini sangat siap lah. Iya. Karena kan kebanyakan tim-tim kalau udah kebobolan 2 gol itu udah jatuh semua. Dan nah ini sedikit nih, siapa pemain yang paling rame atau suka bikin ketawa atau suka bercanda gitu di tim? Unyil, Nabila Saputri. Nabila Saputri. Iya, Unyil dipanggilnya Unyil. Oh, Unyil karena ngelawak kocak, terus. Iya, kocak. Kocaknya mungkin bisa diceritakan sedikit gimana? Ya, kalau misalnya kayak dia ditanya nih sama orang, dia tuh bengong, dia tuh lama mikirnya, terus kayak pas orang udah berapa detik nanya, dia jawab, hah? Itu kan bikin kayak orang emosi ya. Orang lah udah nanya dari berapa detik baru jawabnya, hah? Itu malah jawabnya, hah lagi. Terus ya kayak suka ngelawak gitu, kayak anak Banten ya, kayak anak Tangerang ngomongnya, apaan sih lu? Kayak gitu tuh ngomongnya, itu yang berarti bikin pergaulan pemain bola juga sama ya dengan pergaulan yang semua lain? Juga sama. Sih. Nah, ngomong-ngomong, mungkin Kagea pernah nyobain makanan Myanmar pas tinggal di sini? Tahu ya apa ya, kayak India gitu ya, kayak bawa rempah-rempah gitu. Ya tapi sejauh ini better sih menurut aku, ya masih bisa dimasuk buat aku, nggak tahu ya kalau buat anak-anak. Mungkin tapi di aku bisa diceritakan makanan apa yang dimakan? Mungkin kayak gimana? Oh, ya yang selalu ya pasti kayak ayam, kayak protein, karbo, terus kayak sayuran, serat-serat kayak gitu. Ya, itu. Jadi pernah tahu muhingga? Belum ya? Enggak, belum. Oh, belum. Mungkin ada bacanya tapi kita nggak tahu, kayaknya itu ini deh ayam. Jadi kayak ada tulisannya gitu loh di dekat makanannya gitu-gitu. Mungkin Kagea harus nyobain sih makanan Myanmar. Iya. Kamu tuh kasih ke aku kalau gitu. Besok insya Allah, besok kita bawain. Soalnya lusanya udah pulang loh. Iya, besok insya Allah kita bawain deh. Nah, dari pertandingan match sebelumnya ada 2 pertandingan, dan mungkin bisa diceritakan dari kedua tim itu apa tantangannya dan juga perbedaannya apa sih melawan Myanmar dan India ini? Oke. Sebenarnya dari India dulu ya pertama ya. Mungkin ya bisa dibilang sekarang India mungkin lagi di atas ya, karena di match pertama ya kita tahu si India itu full buat nyerang terus, push kita terus. Ya sejauh permainan mungkin ya bisa dibilang ya India. Tapi juga mereka tuh kadang kayak sulit buat nyetak gol, jadi kayak kurang kombinasi gitu-gitu. Tapi sejauh ini oke. Terus kalau misalnya Myanmar, kan sebelumnya kita juga udah ketemu dia ya, di bulan kemarin lah, itu di AFF kita menang, tapi kita lewat adu penalti. Ya progres sih si Myanmar naik dari sebelumnya, mungkin karena salah satu tuan rumah, supporternya juga. Ya gitu. Jadi itu tantangannya ya. Mungkin apakah ada pemain yang harus diwaspadai melawan Turkmenistan ini di hari Minggu? Sebenarnya semua sih harus diwaspadai. Soalnya kan ini kan dilihat kan mungkin
rankingnya jauhan kita kan. Iya. Tapi ya kita nggak boleh menganggap remeh. Kita besok harus 100% kan. Kalau bisa lebih dari 100% buat ngambil 3 poin buat besok. Tapi semua anak-anak maupun pelatih atau official udah siap untuk besok. Oh, udah Jadi siap untuk besok. kita nggak mikirin apapun hasilnya kita ke depan. Yang penting kita besok menang dulu dan Menang cetak dulu. banyak gol. Dan bisa dilihat kan pertandingan Myanmar lawan Turkmenistan kalau nggak salah 6-1 Menang, ya. iya, 6-1 Dan sama 7-0. kemarin melawan India itu 7-0. Iya, 7-0. Nah, apakah ada mungkin dari coach, apakah ada strategi atau mungkin dari teman-teman kayak kita kayaknya bisa nih Iya. menang gitu? Iya, tadi sih pas di meeting coach sama staff sih ngomong kayak kita yang penting jangan anggap remeh lawan aja. Soalnya kalau misalnya kita anggap remeh pasti kita mainnya nggak 100% atau mungkin ngeremehin, jadinya kita nggak bisa ngincar kemenangan. Jadi kan di hotel ini kan Turkmen, bareng ada iya. India, Turkmenistan dan Indonesia. Ya. Apakah kakak sudah bonding bersama tim lain kayak kenalan gitu, mutualan? Enggak sih, palingan kalau sama kayak pemain-pemain enggak sih, cuma kalau kayak ngelewat ya udah kayak Oh, gitu. ngelewat Tapi doang. kalau sama kayak pelatih, kalau aku ya sama kayak kemarin sama anak-anak juga, kalau ada pelatih India kayak negur, kayak nundukin kepala gitu-gitu. Tapi kalau sama anak-anak yang lain gitu kayak apa enggak, soalnya jarang ketemu juga India sama Turkmen gitu, jarang ketemu kalau pas makan gitu. Jadi belum punya Iya, teman. enggak. Jadi mungkin timnas U20 ini harus siap melawan Turkmenistan. Semoga hasilnya membaik. Amin. Dan sekarang kita mungkin biar canggung-canggung amat, kita bisa main game kecil-kecilan. Oke. Namanya itu adu tebak pemain. Oke. Jadi nanti kita bergantian menebak satu sama lain gitu. Oke. Satu-satu. Nanti Malika udah itu. Nanti ganti-gantian. Nanti mungkin aku juga belum tahu ini Siapa dibuat gitu dari ya? ini dibuat dari anggota kita ini. Jadi ini juga dites soalnya Oke. aku juga kan salah satu pemain futsal di tim dan sebagai kapten juga sama. Jadi ini juga diuji nanti apakah tahu pemain-pemainnya. Thank you, Mal. Waduh. Cowok Oke. ya? Ya, cowok. Oke. Aku kalau pemain putri kurang nggak ya? Oke. Nah, mungkin Dari siapa siapa dulu dulu? nih? Mal. Sweet aja. Sweet Gini, Indo apa? gini. Indo aja. Ya, Yang Indo. itu. Sweet. Yang mana sih? Indo. Batuk. Yang gini. Yang gini. ini. Yang gajah. Oh, yang itu ya. Sweet. Oke, kamu mantap. menang. Oke, kalau untuk yang pertama kayaknya ini ketahuan banget. Mbappe Ya. ya? Mbappe Ya. benar. Kedua. Waduh. Siapa ini? Pogba. Pogba kedua. Kamu ya? Iya, ketiga. Waduh, 8. 8 pemain Brazil. Ronaldinho. Nomor 3 Ronaldinho. Iya. Ronaldinho. Yang Brazil. Ronaldo. Dari nggak tahu. mana? Iya, maksudnya main di klub mana gitu? Ada Madrid. Aduh, aku nggak tahu lagi siapa ya ini ya. Aku juga nggak tahu. Mungkin Kage bisa bantu. Nggak tahu. Ini mah yang Brazil. lama ya? Ya. Ronaldo. Bukan. Brazil terkenal. Tapi sekarang masih aktif nggak? Nggak tahu ya. Udah pensiun ya? Udah pensiun kayaknya ini. Kayaknya dia udah pensiun ini. Oh, Iya. belum? Masih main? Masih main. Brazil ini. Brazil 8. Ronaldinho bukan? Kan, Ronaldo. Ah, mungkin nggak tahu nih. Iya. Apa coba? Siapa itu? Kakak. Oh, kakak. Oh, 8. Iya. Oh, nggak tahu. Waduh. Siapa ini? Putri. I don't know. Pemain putri. Nomor 4 itu pemain putri dari mana? Iya. Iya. Bukan Putri. Emang iya? Rambutnya panjang. Oh itu. Iya. Itu dari Spanyol. Waduh. Mungkin pernah lawan? Oh, nggak Nggak. pernah. Nggak pernah. Siapa ya? Kalau pemain putri, aduh, ini siapa sih namanya? pemain putri deh, aku nggak tahu deh.
Pemain Barcelona kan? Barcelona. Inisialnya apa? Jesslyn. Oh beda. Bukan. Aduh, enggak tahu lagi. C. Nggak tahu. Kalau pemain perempuan nggak tahu ini wanita. C. Aku tahu pemain Barcelona tapi nggak tahu namanya, Nggak tahu namanya. siapa. Siapa Mal? Siapa? Jana Fernandez. Oh, Jana Fernandez. Nah baru pertama kali nih denger. Iya, Nih aku nih. Kamu? Aku apa ini? Manchester City. Haaland nggak harusnya berotot. Ruben Dias. Salah. Rodrigo. Bukan. Bukan. Rodrigo bukan? De Bruyne juga nggak mungkin dong. Enggak. Haaland juga nggak mungkin. Soalnya Haaland nggak mungkin. Nggak. Iya, Haaland? Really? Haaland kayak gini. Iya. Haaland. Oh. Wah. Ah, Salika. Salika. Benar. Salika. Ini yang dibawa oleh timnas U20 juga. Iya. Enggak, timnas senior dia. Oh, timnas senior. Iya. Oh, timnas senior banyak juga ya pemain Iya. kayak Kak Shivana. Iya, kayak gitu. Pertama kita kira Kak Claudia itu bakal masuk ke Enggak, karena dia ada di klub. Jadi mungkin nggak diizinin sama klubnya. Oh, jadi kan ini kan mungkin sebentar ya. Kan ini kan rencana Oktober U17 bakal datang Iya. kan? Dan berarti kemungkinan besar beberapa pemain U20 juga bakal Iya, masuk. yang masih bisa masuk Oh, lagi. bisa masuk lagi. Oh. Oke, kita lanjut. Ini aku ya tadi. Oke. Iya. Oh, Lamine Yamal. Ini gampang ini. Waduh, Claudia Sulaiman. Ya. Claudia. Waduh. Ini pemain Jepang. I don't know what. Perempuan. Iya. Depannya apa? Depannya Aduh, nggak tahu lagi. Fernandes. Aku nggak tahu. Iya. Nggak tahu, cuma aku tahu pemain Jepang. Nggak tahu juga, coba. Ya, nyerah. Nggak tahu soalnya kalau pemain perempuan. Fuko Nagato. Oh. Nah, semoga ini bisa jadi Amin, ya ya Allah. melawan Jepang nih. Aduh, Mainnya di Myanmar tapi tetap. kamu tahu itu siapa? Jesslyn. Iya. Ajeng. Waduh. Ajeng. Bener. Ajeng. Ini yang aku bilang tadi, Unyil. Oh, Unyil. Iya. Oh, Unyil. Dia itu. Nabila Saputri kan? Nabila Saputri. Harus ketemu nih. Soalnya belum pernah ketemu. Mau dipanggil? Jangan deh. Nanti aja mungkin besok mungkin lagi Oke. istirahat. Mungkin bisa. Nih, makasih Mal. Oke, makasih. Makasih udah main game bareng kita. Mungkin nggak seberapa, cuma 12 pemain. Nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin kita bisa nanya-nanya sedikit lagi nih. Mungkin roommate-nya siapa nih sekarang nih? Aku sendiri. Hah? Iya, Sendiri? soalnya pemainnya 23, terus ada yang sendiri. Oh, ada yang sendiri. Sebenarnya aku tuh sama si Kampang, ada si Fani. Tapi dia kemarin pas tesnya dia lagi ya cedera. Oh. Sangat sedih lah, semua pemain, official, staff semua sedih karena cederanya. Jadi sebenarnya ya pemain kita butuhin juga, tapi ya dia ada cedera jadinya nggak bisa dibawa. Oh. Jadi makanya aku sendiri. Sendiri. Aduh. Yang lainnya pada dua-dua, Oh, cuma aku dua-dua doang semua. yang sendiri. Dan apakah ada mungkin coach yang sangat dekat sama Kagea, atau menurut Kagea, wah ini panutan saya nih di dalam tim official? Panutan mungkin Coach Mochi, mungkin semua. Coach Mochi. Iya, Coach Mochi, Coach Akira juga, Coach Taki juga, iya. Tapi yang sering bercanda sih sama Coach Akira, suka Coach ngeledekin. Akira. Oh, Coach Akira. Tapi ya untung mentalnya kuat, Mentalnya jadi kuat. Coach Akira nggak apa-apa Oh, lah. Coach Akira. Coach Akira tuh orangnya tipikalnya, kalau mungkin sama aku, sama Ya. anak-anak juga ada, mungkin ada beberapa. Dia suka ngeledekin gitu-gitu, tapi ya tahu kayak bercanda, mungkin dia tahu ini kalau diledekin nggak apa-apa, jadi ya udah. Sering sih, tapi ya nggak apa-apa Coach. Gak apa-apa coach, santai aja, mentalnya udah kuat gitu. Tapi bisa dibilang saya dan bersama teman-teman dan keluarga besar KBRI sangat kaget lah dengan timnas U20 ini, karena sangat sopan gitu loh, kayak ketemu wah datang mampir gitu, salim gitu.
walaupun saya lebih muda pun disalimin kayak waduh aneh banget gitu. Karena kan nggak pernah kan dulu kan sempet U23 pernah datang juga. Oh, di sini? Iya, ke sini yang Ferrari. Oh, yang kayak gitu tapi mungkin mereka kan sibuk kan karena cuma satu pertandingan dan cuma beberapa hari harus langsung terbang. Jadi kita Kurang sempat ketemu Arhan dan lain-lain. Iya. Dan ya mungkin mereka nggak terlalu ada waktu Iya. untuk interview kayak gini dan terima kasih banyak karena udah nyempetin diri juga Kak. Yap, terima kasih. Mungkin apakah ada pertanyaan dari adik-adik untuk Kagea? Ada pertanyaan untuk Kagea? Gak ada kan gak apa. Oke, oke, Iya. sambil nunggu ini mungkin ada pertanyaan. Apa ada nggak kejadian lucu di Myanmar ini atau pas Apa latihan ya? gitu? Pas latihan. Tadi saya lihat kan pas baru masuk, wah ramai banget tadi pemain-pemainnya ketawa-tawa gitu. Iya, Kayak- tadi yang tadi. Ya, yang tadi. Tadi tuh kan kita duluan aku sama Yunda. Ah. Terus ngomong, ayo tinggalin orang ini. Oh. Jadi lari duluan, mau naik klip. Terus rupanya si Unyil ngejar, jadinya nggak jadi duluan, jadinya ditahan sama Oh. Unyil, yang lain masuk, kayak gitu. Emang berarti Kak Unyil ini emang Iya. lucu juga, agak ngeselin juga ya, nggak sesuai plan jalannya. Iya, itu sih Aduh. banyak sih kalau momen-momen yang lucu itu. Berarti dan kalau boleh tahu sekarang Kakak setelah timnas ini bakal main di klub mana gitu, kesibukannya ngapain? Aku sebelumnya kan di Makati kan di Filipina. Nah, ya itu terus juga insya Allah nanti mungkin di Jepang ada trial juga bareng Mas Iwan juga mungkin bisa gitu. Jadi ditunggu aja gitu. Oh, ditunggu aja. Siap, kita doakan yang terbaik aja Kak. Sih. Dan ya kalau bisa main di Myanmar lah sering-sering. Hai, kalau ada agennya mau. Kalau ada aja Iya, yang penting agennya Iya. itu. Tapi di Myanmar mungkin sedikit informasi juga untuk teman-teman bahwa kalau di Myanmar ini masih kalau bola masih Kurang. beda lah sama Indonesia gitu. Jadi, Tapi yang penting kan liganya jalan. Iya, Tapi liganya Indonesia jalan. enggak. oh iya, wah mungkin bisa ada pesan untuk Pak Erick Thohir. Udah nggak apa-apa Oh, Pak. udah, Makasih. udah. Soalnya udah banyak Ya banyak semoga aja pesan yang terbaik buat Indonesia. Indonesia. Apalagi sekarang kan Indonesia yang wanitanya perlahan mulai naik kan. Iya. Dukung yang terbaik buat Indonesia. Ada? Oh, hewan Hewan? favorit. Aduh. Aduh, Random banget nih. Aduh, apa ya? Mungkin lobster, mungkin hewan. Lobster. Iya, Berarti aku suka suka makan lobster. seafood. Iya, seafood. Waduh. Enak. Iya. Berarti emang suka seafood ya? Iya. Oh iya. Pas banget tuh sama Indonesia. Iya, di laut-laut gitu. Kalau di Myanmar Sulit ya? sulit kalau seafood ya, kan kecuali ke pesisir pantai gitu. Berarti kakak di sini kesibukannya cuma latihan hotel, Iya, latihan hotel iya. dan pertandingan, Recovery gitu. recovery. Tapi belum pernah kayak keluar gitu belum. Belum. Mungkin nggak ada waktu. Iya, juga. nggak ada waktu juga. Kita harus fokus. Nah, Kak Gia, sebelum kita tutup, OSIS Sekolah Indonesia Yangon ada kejutan kecil nih buat Kak Gia. Yap. Comel, apakah itu? Wow, Oke, jadi ini sebagai ucapan terima kasih wow. atas kerja keras Kak Gia dan tim serta semangat mendukung di kualifikasi. Kita masukin ke dalam box Oke, lagi, siap ya? oke, makasih. Siap. Ini maaf. Nah, by the way kan besok timnas U20 bakal lawan Turkmenistan nih. Ada pesan buat tim dan supporter gitu? Ya mungkin mohon doa dan dukungannya, terus juga buat teman-teman semangat mentalnya jangan takut, harus kayak yang kemarin-kemarin kalau bisa harus lebih tinggi, terus ingat tujuan kita tuh mau lolos, jadi apa yang harus kita lakukan ya besok harus lebih dari 100%. Siap. Jadi untuk teman-teman jangan lupa di hari Minggu tanggal 10 di jam 7.30 WIB dukung timnas Pertiwi kita U20, nanti bakal live di Indosiar. Jadi jangan lupa dukungan kalian karena sangat membantu untuk timnas U20 juga.
Yang di Myanmar juga kalau bisa nonton Yang banyak. mana? Oh, yang di Myanmar. Iya, yang di sini. Waduh, kalau di Myanmar WNI-nya lagi berkurang nggak? Ya, jadi Tapi kemarin lumayan ya loh. kemarin lumayan. Dan ya kita juga kan, kita walaupun nggak ikut main tapi kita tetap semangat, tetap nggak takut lah, karena walaupun sebelah-sebelahnya Myanmar Iya. itu nyaut-nyaut kita. Kayak kita udahlah, kita dari Indonesia harus berani gitu. Dan serunya deh KGA deh setelah ini timnas U20 kayaknya semuanya Justin Hubner nih. Semuanya bisa sliding clean sheet gitu. Jadi nggak ada yang fall gitu. Dan salah satunya KGA setelah tackle dia langsung semangat gitu ke supporternya suruh teriak gitu. Iya. Saya lihat itu KGA, KGA emang kayak berani banget gitu. Soalnya denger Myanmar tuh kan juga agak takut-takut kan, karena ya tahu sendiri kan gimana. Tapi kemarin tuh aku juga pas habis main tuh sempat mikir aku aman gak ya habis kayak gitu. Soalnya pas di lapangan tuh gak ada mikir kayak takut sama mereka gitu. Cuma kayak mikir kan udah berhasil kayak matahin serangan mereka ya, jadi semangat ya, motivasi. Jadi kayak ngeluapinnya tuh ke penonton, jadi biar makin naik. Jadi teman-teman yang lain tuh makin naik juga kalau kita bersuara gitu kan. Gitu. Aduh, itu sangat keren lah, karena semangatnya luar biasa gitu. Sheet-nya terus tackle ya semuanya, dan berani. Dan sempat saya lihat cara komunikasi KGA ini bisa dia sebagai panutan gitu, karena KGA walaupun marah sebelum ketemu wasit, tapi pas ketemu wasit santai gitu. Dan mungkin ada kejadian lucu ya, sempat ketawa itu pas mana? Pas lagi di bagian Indonesia, terus ada yang jatuh kan ke siapa gitu, Kak Jesslyn ya kalau nggak salah. Terus wasitnya ngomong apa gitu, KGA-nya ketawa. Si Alia itu, si Alia dia perutnya sakit, terus kan wasitnya kayak ngomong kayak butuh dokter nggak gitu. Tapi kan aku bilang kayaknya dianya nggak apa-apa, dia kuat gitu. Tapi wasitnya bilang kayaknya dia nggak kelihatan baik-baik saja, soalnya dari muka rautnya dia kayak kesakitan gitu kan. Terus aku bilang ke wasit, dia kuat kok, aku tahu dia. Jadi wasitnya ketawa, ya udah, jadi ya nggak butuh dokter, jadi ya udah bangun lagi. Wasitnya ketawa habis itu. Berarti itu wasit dari mana? Jepang. Oh, Jepang. Kalau yang pas hari Malaysia ya? itu bisa berkomunikasi pakai bahasa Melayu Indonesia. Berarti yang kita teriakin kedengeran, Dok? Ya kedengeran sih kayaknya ya. Kedengeran. Oke, sorry untuk wasitnya. Jadi makasih banyak KGA udah mau ngobrol dan main game bareng saya hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung terus Timnas Putri U20 Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, Kak. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.